Oke, kali ini gue mau bahas tentang apa itu Digimal ESLint Config. Digimal ESLint Config ini gue rancang untuk mempermudah konfigurasi ESLint Config, jadi nantinya gue nggak perlu repot-repot lagi untuk konfigurasi ESLint di banyak project gue. Kalau kita baca di penjelasannya ini, Digimal ESLint Config is a modern opinionated ESLint config for React TypeScript project built on top of ESLint versi 9 flat config with Ansible default for React. Berarti ini menggunakan ESLint v9 flat, TypeScript, accessibility, Tailwind CSS, import sorting, and code quality. Jadi, simpelnya Digimal ESLint config ini adalah sekumpulan aturan coding yang sudah gue susun dan kemas jadi satu package. Jadi, daripada setiap bikin project harus install dan konfigurasi ESLint satu persatu, sekarang tinggal install satu package aja dan semuanya langsung siap dipakai. Kalau nanti misal ada pertanyaan, berarti ini nggak general dong, cuma berdasarkan pengalaman si pembuat aja. Tenang aja, Digimal ESLint config ini memang opinionated, tapi tetap fleksibel kok. Kalian bisa tetap nambah, mengubah, atau menonaktifkan rules sesuai kebutuhan project kalian. Jadi package ini bukan untuk membatasi cara kalian loading, tapi buat mengurangi waktu konfigurasi di awal. Memang ada beberapa rules yang bersifat opinionated, tapi fondasi utamanya bukan berdasarkan selera pribadi. Digimal ESLint config ini dibangun atas konfigurasi resmi ESLint, TypeScript ESLint, React Hooks, React Refresh, dan plugin-plugin yang memang sudah banyak dipakai di industri. Yang gue lakukan ini adalah memilih rules yang menurut gue masih relevan untuk pengembangan React modern, lalu mengemasnya supaya lebih mudah digunakan. Oke, langsung aja kita masuk ke cara pakainya. Di sini gue menyiapkan source code React.js yang biasa gue pakai. Di sini gue masih menggunakan ESLint config yang konvensional tanpa menggunakan Digimal ESLint config. Kita bisa lihat masih pakai settingan seperti plugin, extends, dan language option seperti pada umumnya. Kita juga bisa lihat di sini masih pakai rules manual seperti import, TypeScript, React, accessibility, Tailwind, dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba jalankan dengan npm run lint. Lalu klik enter. Dan ya, berhasil. Oke, kira-kira seperti itu cara kerjanya saat kita menggunakan package Digimal ESLint config nanti. Lalu, seperti apa sih cara pakai ESLint config dengan Digimal? Jadi, kita sudah tidak perlu lagi pakai ESLint config sepanjang ini. Package ini mempermudah kita untuk mengatur ESLint config dengan cara yang lebih simpel. Kita hanya perlu memanggil define config dari Digimal dengan cara seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke part instalasi. Langkah pertamanya bisa langsung aja install package Digimal ESLint config. Bisa langsung copy dari sini, lalu paste di terminal kalian. Yang biasa menggunakan yarn juga bisa pakai yarn add. Ketik yarn add digimal/eslint-config. Jangan lupa menambahkan min d karena tujuan kita menaruh dependencies Digimal ke dalam dev dependencies. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa cek di package.json sudah ada Digimal ESLint-config di dev dependencies.
Lalu kita buka file eslinconfig.js atau eslinconfig.mjs, tergantung project kalian. Kemudian import define config dari package yang barusan kita install. Lalu export konfigurasi default seperti ini. Dan sudah selesai seperti ini. Ya, memang sesimpel itu. Secara default, kalian sudah mendapatkan konfigurasi untuk React, TypeScript, type check linting, Tailwind CSS, accessibility, import rules, sampai unused import, tanpa perlu setup tambahan. Dan cara uji coba linternya, kita bisa jalankan dengan npm run lint seperti tadi. Kita bisa lihat di sini hasilnya kode kita lolos uji coba linter. Sekarang kita harus uji coba dulu apakah linternya berjalan dengan baik. Di sini gue punya sebuah komponen React yang sudah benar. Kita coba ubah dari self closing tag menjadi opening dan closing tag biasa. Seperti ini. Secara fungsi kode ini tetap berjalan, React juga nggak akan error. Tapi kalau kita jalankan ESLint, nah muncul error React self closing com. Artinya di Gmal ESLint config mendeteksi bahwa komponen kosong seperti ini sebaiknya menggunakan self closing tag. Sebenarnya kita bisa memperbaiki manual, tapi kita coba di sini pakai npm run lint fix seperti ini. Dan kita bisa lihat hasilnya kode kita yang error tadi sudah diperbaiki secara otomatis. Berarti linter config kita sudah berjalan dengan baik secara default. Di part selanjutnya kita akan gunakan konfigurasi yang ada di dokumentasi di Gmal ESLint config berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke part configuration. Tapi gue mau rollback dulu. Kalau yang kita gunakan sebelumnya adalah konfigurasi default. Kalau kalian merasa konfigurasi default tadi sudah cukup, sebenarnya sampai sini pun project kalian sudah siap dipakai. Tapi mungkin sekarang muncul pertanyaan, gimana kalau project gue nggak pakai Tailwind? Atau gue belum butuh type check linting misalnya? Tenang aja, di Gmal ESLint config juga bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Jadi sekarang kita mulai bahas available option yang disediakan oleh di Gmal ESLint config ini. Di bagian configuration ini terdapat 4 available option, yaitu React, Tailwind, type check, dan accessibility. Oke, langsung aja kita coba option yang pertama. Kita mulai dulu dari accessibility option ya. Untuk yang belum paham apa itu accessibility option, singkatnya accessibility option ini membantu untuk memastikan komponen yang kita buat tetap ramah terhadap berbagai jenis pengguna. Misalnya pengguna yang menggunakan keyboard atau screen reader. Secara default, di Gmal ESLint config menggunakan plugin ESLint plugin JSX Accessibility atau A11y yang akan memeriksa berbagai best practice terkait accessibility saat kita menulis komponen React. Di sini kita bisa mengubah value dari accessibility menjadi true atau false dengan value defaultnya adalah true. True artinya accessibility akan dicek, kalau false berarti linter akan mengabaikan pengecekan accessibility. Contoh simpelnya di sini kita punya tag HTML image. Accessibility meminta semua gambar memiliki atribut ALT atau alternative text supaya screen reader bisa menjelaskan isi gambar kepada penggunanya. Kita coba untuk menghapus semua atribut ALT pada HTML tag image. Lalu kita jalankan linternya.
Nah, muncul error accessibility. JSX accessibility alt text error di line 16, 22, dan 23. Selanjutnya kita coba ubah value-nya jadi false supaya linter mengabaikan pengecekan accessibility. Lalu kita jalankan lagi linternya. Ya, sekarang tidak muncul error apapun karena kita mengabaikan accessibility. Kita kembalikan lagi ke true, lalu kita masukkan lagi semua atribut alternatif teksnya. Dan hasilnya tidak ada error. Artinya, kode kita sekarang sudah sesuai standar ESLint, dan option accessibility kita berjalan dengan baik. Perlu diingat, tujuan adanya opsi accessibility ini bukan untuk mendorong developer menonaktifkan pengecekan accessibility. Opsi ini hanya disediakan agar konfigurasi tetap fleksibel dan dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan project masing-masing. Dan secara default, konfigurasi digital ESLint config tetap mengaktifkan seluruh aturan accessibility yang direkomendasikan. Kita masuk ke option selanjutnya, yaitu option React. Apa aja sih sebenarnya yang dicek sama React Rules ini? Kalau kita cari what does React Rules ESLint check di Google, seperti ini penjelasannya. React ESLint rules check for code correctness, performance bottleneck, syntax bugs, and adherence to React best practice. Because standard JavaScript linters do not understand React.js syntax or component lifecycle patterns. Developer use plugin like ESLint plugin React and ESLint plugin React hooks. Jadi singkatnya kita butuh option React ini untuk merekomendasikan penulisan best practice React. Kalau kita lihat di dokumentasi Digimal, di sini included ESLint plugin React dan ESLint plugin React hooks. Jadi kita sudah tidak perlu lagi menginstal plugin tersebut dan menulis rulesnya satu persatu. Oke, kita langsung lanjut aja ke cara pakainya. Balik lagi ke source code kita yang tadi. Pada define config kita biarkan dulu seperti ini supaya value-nya tetap true. Balik ke file app.tsx lagi. Lalu kita buat kode ini jadi error saat dicek oleh ESLint. Kita coba buat sama seperti sebelumnya. Yang bagian ini kita buat closing tag biasa. Lalu pada bagian HTML tag button kita hapus tagnya. Ini akan men-trigger error React button has type. Kenapa? Karena behavior dari browser itu akan mendeteksi kalau button yang tidak mempunyai type sebagai tipe submit. Akibatnya, nanti saat diklik, form bisa langsung terkirim meskipun sebenarnya kita hanya ingin menjalankan fungsi JavaScript. Terlihat pada penjelasan error di sini kalau di line 37, missing an explicit type attribute for button. Dan pada line 47, empty component are self-closing, sama seperti error sebelumnya. Oke, sekarang kita coba menambahkan React dengan value false di define config, supaya ESLint kita mengabaikan pengecekan React rules. Hasilnya adalah ESLint kita tidak mendeteksi error apapun. Kalau kita ubah lagi value jadi true, nah di sini akan muncul error yang sama lagi. Kita jalankan lagi npm run lint dengan fix. Kita bisa lihat hasilnya, ESLint akan memperbaiki React self-closing comp, namun tidak dengan button has type. Kenapa? Karena plugin nggak tahu nilai atribut type dari button yang kita inginkan. Jadi nggak ada fitur autofix di rules ini.
Sekarang kita masukin manual value type-nya dan jalankan linternya lagi. Nah, hasilnya sekarang udah nggak ada lagi error linter. Ini berarti kode kita sekarang sudah sesuai dengan standar ESLint. Dan option React kita juga berjalan dengan baik. Oke, lanjut lagi ke option berikutnya. Kali ini kita mau coba cek option Tailwind. Untuk kalian yang di projectnya tidak menggunakan Tailwind, bisa dibikin jadi false aja option ini. Kita balik lagi ke source code yang tadi. Ini terminalnya gue pindahin dulu ke samping deh, biar bisa kelihatan jelas. Karena defaultnya sudah true, langsung aja kita buat skenario errornya di file app.tsx. Karena ini Tailwind, jadi kita lebih banyak untuk mengubah-ubah di class name-nya. Pertama-tama yang paling simple, kita akan buat class name-nya memiliki dua fungsi yang sama, yaitu background. Oke, kita langsung jalanin aja linternya. Hasilnya kita dapat error conflicting class name. Selanjutnya kita coba set width dengan arbitrary value menggunakan square brackets. Lalu kita juga set margin bottom 5 dan margin topnya 5. Nah, sekarang kita baru menemukan warning nih. Warning di sini artinya kita tidak diharuskan untuk mengubah, tapi linter mempunyai standarisasi yang disarankan untuk diikuti. Jadi kode kita bisa lebih clean. Kita lihat di sini margin yang kita set kena warning. Sekilas sih nggak ada yang salah ya dengan kita set margin seperti itu. Tapi di sini ESLint mau kasih tahu kita kalau ini bisa dibuat lebih simple loh, dan hasilnya juga tetap sama, dengan mengubahnya menjadi MY strip 5. Untuk width-nya juga sama. Tailwind menyarankan menggunakan class name yang lebih simple. Sebenarnya selain membuat kode kita jadi lebih clean, ini juga membantu kita agar kode kita jadi konsisten. Jadi nggak ada custom value yang kita gunakan. Oke, kita lanjut lagi. Tapi sebelum itu gue mau balik lagi ke ESLint config. Kita ubah dulu value Tailwind-nya jadi false untuk mengecek apakah option ini berfungsi. Kita langsung jalanin lagi linternya, dan berhasil. Option ini sudah di-set untuk mengabaikan pengecekan Tailwind. Lalu jalankan lagi npm run lint fix, dan errornya muncul lagi dengan width dan margin yang sudah otomatis diperbaiki. Sama seperti button type tadi, ESLint nggak tahu nih mana background yang mau kita pakai sebenarnya. Jadi ESLint tidak menjalankan autofix. Berarti kita perbaiki manual aja, lalu kita jalankan lagi linternya. Dan berhasil lagi. Jadi kita sudah berhasil melakukan pengecekan option Tailwind rules. Sekarang berarti kita udah menggunakan accessibility, React, dan Tailwind. Selanjutnya kita coba option type check untuk mencoba rules type aware dari TypeScript. Di sini gue mau jelasin dulu apa itu recommended type check. Kalau kalian pernah menggunakan TypeScript ESLint, mungkin kalian sudah familiar dengan preset recommended. Preset recommended hanya memeriksa hal-hal yang bisa diketahui dari struktur atau sintaks code aja. Jadi kita belum benar-benar memahami tipe data yang digunakan di project kita. Kalau recommended type check, satu step lebih pintar. Selain melihat sintaks, dia juga memanfaatkan type information dari TypeScript. Jadi ESLint benar-benar tahu sebuah function mengembalikan apa, sebuah variabel bertipe apa, atau apakah sebuah promise digunakan dengan benar. Biar lebih mudah dipahami, kita lihat dulu perbedaannya secara singkat.
Di sini kita lihat kalau recommended hanya menganalisa setiap file secara terpisah berdasarkan sintaks atau AST. Karena itu prosesnya sangat cepat dan bisa langsung digunakan tanpa konfigurasi tambahan. Sementara kalau recommended type check menganalisis keseluruhan type graph dari project menggunakan informasi dari TypeScript. Prosesnya emang sedikit lebih lambat dan membutuhkan tias config.json, tapi sebagai gantinya dia bisa menemukan bug yang tidak bisa dideteksi oleh recommended biasa. Kalau masih bingung juga, kita kembali ke file app.tsx saja. Kita rapiin dulu ini semua, karena kita nggak butuh set count ini lagi. Gue di sini udah menyiapkan function sederhana yang hanya mengembalikan nilai boolean. Lalu kita panggil function isAdmin ini di file app.tsx. Gue di sini sengaja menggunakan asinkronus biar ESLint mendeteksi kalau ini error. Kita jalanin aja linternya. Muncul error require await karena function handle click button kita asinkronus dan memerlukan await. Selain itu muncul juga error pada onClick karena handle click button adalah function asing, berarti secara otomatis function ini mengembalikan sebuah promise, sementara onClick pada React mengharapkan sebuah function yang mengembalikan void. Rule ini mengingatkan kita supaya lebih berhati-hati saat menggunakan asynchronous function di event handler, karena promise yang tidak ditangani dengan benar bisa menyebabkan error terlewat gitu aja. Nah, sekarang gue sengaja menggunakan await pada function ini, padahal function isAdmin sama sekali tidak mengembalikan promise, melainkan hanya boolean. Lalu jalankan lagi linternya. Dan hasilnya sekarang errornya beda, muncul line error unexpected await of a non-promise value. Artinya ESLint tahu kalau kita sedang melakukan await pada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu await. Tapi sebelum kita perbaiki, kita coba dulu untuk mematikan type check option ini, supaya linternya mengabaikan pengecekan type aware. Lalu jalankan lagi linternya. Nah, kosong. Berarti option ini memang untuk mengabaikan pengecekan type aware. Kita ubah lagi aja ke true. Lalu muncul error yang sama lagi. Cara perbaikinya ada dua. Either kita menghapus asynchronous dan await pada isAdmin, atau menjadikan function isAdmin menjadi asynchronous, dan kita memanggilnya tetap seperti ini. Di sini gue coba ubah handle click buttonnya menjadi tidak asynchronous. Tapi di sini kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kalian ya cara perbaikinya. Kita kembali lagi ke eslint.config.cs. Karena semua option ini kita gunakan, berarti kita nggak perlu ini semua lagi. Jadi kita biarkan jadi default aja. Coba kita jalanin lagi. Dan hasilnya kosong. Karena kita sudah memperbaiki semua error yang ada di kode kita. Intinya di sini type check bukan cuma melihat bentuk kodenya, tapi juga memahami tipe data yang sedang digunakan. Hasilnya banyak potensi bug yang bisa terdeteksi bahkan sebelum aplikasi dijalankan. Dengan kata lain, recommended cocok kalau kalian hanya ingin linting dengan cepat, sedangkan recommended type check cocok kalau kalian ingin analisis yang lebih mendalam untuk membantu menemukan potensi bug sebelum aplikasi dijalankan. Nah, itu dia beberapa available option yang saat ini disediakan oleh Digimal ESLint Config. Secara default, semuanya sudah aktif, karena menurut gue itu konfigurasi yang paling ideal untuk mayoritas project React dan TypeScript modern. Tapi tentu aja setiap project punya kebutuhan yang berbeda, makanya opsi-opsi ini disediakan oleh Digimal ESLint Config, supaya kalian tetap punya fleksibilitas tanpa harus mengubah konfigurasi ESLint secara manual.
Oke, kita lanjut lagi. Di part ini gue mau kasih tahu plugin apa aja yang sudah include di dalam package di Gmail ESLint config ini dan alasan kenapa kalian nggak perlu install lagi satu persatu plugin tersebut. Kita bisa cek di dokumentasi di Gmail di bagian included plugin ini. Di package ini sudah include ESLint.js, TypeScript ESLint, ESLint plugin React, ESLint plugin React Hooks, React Refresh, JSX Accessibility, Import, Unused Import, sampai Talent CSS. Jadi kalian nggak perlu lagi mengelola dependensi dan konfigurasi plugin tersebut satu persatu. Kalau di project kalian sudah ada plugin ini semua, kalian bisa uninstall atau remove aja. Karena jika kalian sudah install di Gmail dan ada plugin ini juga, nanti akan tumpang tindih. Setelah di remove dari package.json, kita bisa hapus juga package log.json-nya dan folder node modules-nya. Jika kalian menggunakan Yarn, kalian bisa hapus juga file yarn.log-nya. Jika sudah dihapus, kalian bisa jalanin ulang lagi npm install atau yarn add. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau udah selesai dan udah muncul lagi node modulesnya dan file package log.json atau yarn.log, berarti sekarang dependensi kita udah bersih dan siap untuk digunakan lagi. Kita jalankan lagi linternya. Dan kita dapat hasil yang sama lagi seperti sebelumnya. Kita barusan sudah selesai membersihkan dependensi kita. Sebelumnya juga kita udah selesai testing dan coba konfigurasi available option. Kita juga udah coba install sebelumnya. Berarti video ini gue rasa udah cukup. Jadi kenapa sih kita harus menggunakan di Gmail ESLint config? Kalau tujuan kalian hanya ingin menjalankan ESLint, tentu banyak banget cara lain. Bahkan kalian juga bisa mengonfigurasi semua sendiri dari nol. Tapi tujuan utama di Gmail membuat package ini bukan sekedar mengumpulkan beberapa plugin menjadi satu package. Tujuan utama di Gmail ESLint config ini bukan menggantikan cara kalian menulis kode, tapi membantu menjaga kualitas code kalian tanpa membuat setupnya menjadi rumit. Harapannya kalian jadi nggak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam mencari plugin yang tepat, membaca dokumentasi satu persatu, atau bingung menentukan konfigurasi yang terbaik. Tinggal install, import, dan langsung mulai ngoding. Kira-kira cukup segitu aja dari gue. Kalau kalian menemukan bugs, punya saran rule baru, atau mungkin ada konfigurasi yang menurut kalian lebih baik, jangan ragu untuk kasih masukan ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar, buka isu di GitHub repository, atau bahkan bisa bikin pull request kalau kalian ingin berkontribusi di package ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.